Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kami hadir diusahakan ya, karena banyak pekerjaan juga ya yang harus dikerjakan. Oke, ini kali ini kita menghimbau ya karena kita sudah dapat info dari Bang Oto Hasibuan katanya minggu depan mau diajukan PK ya, jadi kita himbau kepada para jaksa ini ya, sebaiknya kalian menyerahlah ya. Dalam arti menyerah itu mengaku salah ya, karena perbuatan kalian ini ya berkomplot dengan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto dan lainnya itu sudah sangat brutal dan barbar dan biadab ya. Itu mengkhianati lembaga kalian sendiri yang katanya namanya Kejaksaan Agung. Hak Agung, harusnya bukti yang kalian ajukan harusnya adalah bukti yang pure, yang bukan hasil rekayasa. Karena tugas kalianlah harusnya men-screening, memfilter, menseleksi, menguji apa itu ya, bukti-bukti itu. Tetapi bukti rekayasa justru kalian terima, kalian pakai di persidangan ya, dengan isi flash disk yang berubah-ubah waktu demi waktu, dan kalian berbohong di depan pengadilan ya. Sandi Handika mengatakan kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali, padahal itu penipuan abad ini itu. Bayangkanlah kalian begitu barbar, brutal ya, terhadap seorang anak manusia, kalian lakukan seperti itu ya. Pasalnya, ancaman pasalnya bukan main-main. Pasal 340 ya, ancaman maksimum hukuman mati atau seumur hidup. Kok nggak ada rasa nurani kalian, rasa sesama manusia ya, dengan ancaman pasal yang paling maksimum di kitab undang-undang hukum pidana yang dimiliki Indonesia. Kok bisa kalian sebarbar, sebrutal ini ya, tanpa hati bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Tentu kalian diiming-imingi jabatan ya. Kalau ini sukses nanti Tito Karnavian jadi Kapolri, dengan link-link dari Kapolri itu bisa mengangkat kalian, dan terbukti ya, dari jaksa negeri biasa kalian langsung naik kepala kejaksaan negeri seperti Tito Karnavian, siapa ini, Ardito Muardi ya, siapa ini Haribowo, siapa ini Sugi Karpalo, naik kepala kejaksaan negeri ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana itu. Setelah itu naik kalian jadi jaksa tinggi, memang kalian dapat benefit. Tapi apakah itu berguna bagi orang lain? Tidak, hanya berguna bagi kalian. Ya, rekayasa itu hanya berguna untuk kalian, tapi menciderai, ya, mengkhianati hukum yang seharusnya yang kalian pegang, yang menjadi sumber penghasilan kalian, digaji oleh negara dari keringat rakyat. Ya, untuk itu saya himbau terutama kepada Ardito Muardi sekali lagi ya, entah Anda masih manusia atau sudah entah jadi monster. Ya, kalau Anda masih manusia sekarang ya, bahwa Anda juga punya keluarga, punya orang tua, tentu ada nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh orang tua ya. Tapi perjalanan waktu bisa jadi Anda telah menjadi monster ya, tidak peduli dengan sesama manusia yang lain. Tetapi inilah saya himbau terakhir ya, sebelum sidang PK ya, menyerahlah kalian, mengaku salah. Jangan biarkan nanti jaksa-jaksa lain yang harus mengelap kotoran kalian, jaksa-jaksa lain yang tidak ada kaitannya dengan ini, dengan rekayasa kalian ini ya, menerima dampaknya semua ya, karena ini akan dibongkar semua. Apalagi ini nanti disidangkan live ya. Jadi institusi kalian yang kena, yang Kejaksaan Agung itu, yang katanya memegang teguh kebenaran berdasarkan
hanya kepada kebenaran, ya, menegakkan keadilan hanya berdasarkan pada kebenaran. Itu institusi kalian itu yang harus kalian jaga nama baiknya, Kejaksaan Agung. Ya, mungkin para pendiri Republik ini ya menamakan itu Kejaksaan Agung supaya orang-orang yang bekerja di dalamnya hanya bertumpu pada kebenaran. Ya, jangan kalian biarkan nanti jaksa-jaksa yang lain menghadiri itu, membela, mengelap kotoran kalian, mengelap apa rekayasa kalian, membersihkan rekayasa kalian. Lebih baik kalian menyerah, mengaku salah sekarang, meminta maaf kepada rakyat bahwa kalian memang berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti untuk memanipulasi barang bukti digital. Kalau kalian tidak berkomplot, tentu kalian tidak mau, ya, isi flash disk itu berubah-ubah yang di tangan kalian itu. Tidak mungkin kalian mau itu, karena kalian punya integritas, harusnya kan begitu. Bukan ikut-ikutan berkomplot mengubah-ubah isi flash disk, ya. Kalian di persidangan selalu mengatakan integritas data, keutuhan data terjaga, seolah-olah data yang kalian pegang itu tidak pernah berubah satu bit pun. Tetapi jumlah folder, isi folder pun berubah waktu demi waktu. Di beberapa titik itu pun yang tertangkap kamera televisi. Ya, kalau yang tidak tertangkap ya bisa jadi itu semua isi folder berubah isinya waktu demi waktu. Bukan folder CCTV 7, 9, dan 3 saja. Itu kan yang tertangkap televisi. Inilah brutalnya kalian, biadabnya kalian sebagai manusia. Padahal pasal ancaman 340 kalian permainkan seperti ini hukum di Indonesia. Ya, Ardhito Muardi, Anda paling bertanggung jawab di sini, ya, sebagai ketua tim jaksa. Ya, di mana Anda di Jawa Timur sana, Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ya. Sial banget jadi orang Jawa Timur memiliki kejaksa seperti Anda. Ya, mental pengecut, tidak berani mengaku salah. Ya, berdiam diri seolah-olah ini akan selesai. Tidak selesai sampai Anda itu dicerca oleh netizen seumur hidupmu. Catatan digital ini akan ditonton oleh anak cucumu. Dipermalukan, kecuali kau ajak para jaksa-jaksa anggotamu dulu untuk berbesar hati, berbesar jiwa, untuk membersihkan rekayasa ini. Kalian sendiri yang seharusnya ya mengajukan PK, karena kalian sendiri yang merekayasa. Kalian yang membuang kotoran, harus kalian yang membersihkannya. Kalian yang melakukan kejahatan, harus kalian yang menanggung perbuatan kejahatan itu. Manipulasi, rekayasa, ya. Jangan terus berdiam diri menjadi seorang munafik, ya. Ardhito Muardi, Anda seorang munafik sekarang. Kenapa? Anda di Aspitsus sana, di Jawa Timur sana, bekerja untuk menuntut orang, padahal dirimu itu sendiri paling kotor, lebih kotor daripada orang yang kau tuntut di persidangan. Apa wibawamu sekarang? Ya, termasuk juga ini Haribowo, Sugi Karpalo, Sandi Andika. Kalian menuntut orang, mencari kesalahan orang, padahal dirimu lah paling kotor, paling munafik, paling barbar. Ancaman pasal 340 main-main kalian, mengubah-ubah barang bukti digital, ya, berkomplot dengan Tito Karnavian. Benar-benar barbar dan biadab kalian jadi manusia, bah. Ya, bukti ini, ya, screenshot ini akan menjadi sebagian dari bukti yang akan kita pertontonkan di sidang PK nanti. Tidak bisa kalian karena ada videonya. Ya, di YouTube pun orang bisa melihat ini, ya. Ya, di YouTube pun bisa dilihat ini. Bagaimana berubah waktu ini si folder. Ya, keutuhan macam mana ini? Keutuhan rekayasa demi kepentingan pribadi kalian. Folder CCTV 7, kamera mahkota ini bisa dari 2 potongan menjadi 4 potongan. Berapa frame itu yang dibuang hanya kalian yang tahu. Entah berapa ribu frame, berapa ratus ribu frame. Dari 2 menjadi 4 ini bagaimana memotongnya, ini mekanisme memotongnya. Suka-suka kalian ini kamera 9 juga yang kamera mahkota dari 2 menjadi 3. Bagaimana ini mekanisme memotongnya? Berapa frame yang hilang? Kalian yang jawab itu. Luar biasa kalian biadabnya, ya. Kamera CCTV 3
Tiba-tiba 17-18 Mirna Salihin datang langsung ke Abuan. Isi foldernya kadang 2, kadang 3. Ini bagaimana ini? Berapa ribu frame ini hilang ini? Luar biasa kalian. Ya, menuduh manusia, seorang anak manusia, dengan bukti yang sudah kalian ubah-ubah, kalian acak-acak, kalian rekayasa. Memang bukan lagi manusia kalian ya. Kalaupun manusia adalah wujud dari iblis kalian ini. Ya, yang saat ini masih digaji, makan dari keringat rakyat. Inilah munafiknya kalian. Ya, di persidangan kalian menuntut orang lain padahal diri kalian sendiri jauh lebih kotor, jauh lebih barbar biadab daripada orang yang kalian tuntut di persidangan itu. Ya, belum tentu orang yang kalian tuntut di persidangan itu, ya, tidak memiliki nyali untuk merekayasa seperti ini seperti kalian. Ya, belum tentu mereka itu sekotor kalian. Ya, bukan hanya kotor kalian, berbiadab, bukan, munafik. Ya, masih menjalankan fungsi hukum, fungsi penuntutan hukum, padahal diri kalian paling kotor. Itulah kejam kali kalian kepada seorang anak manusia ya, berhati dingin, tanpa hati, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian, mengubah-ubah isi flash disk. Padahal data digital adalah data yang paling gampang dimanipulasi. Ya, ya itulah tadi, kamera 7 dan kamera 9 yang kalian pakai ya, 2 kamera mahkota untuk menuntut Jessica. Justru di situ yang kalian ubah-ubah isinya. Pertanyaannya ketika memotong, pakai video cutter itu, kau sama Muhammad Noel Azhar dan Christopher, sama siapa itu, Tito Karnavian dan Krishnamurti, itu berapa frame yang dibuang? Event-event apa saja yang dibuang, diseleksi, mana yang ditampilkan, mana yang enggak. Itulah gunanya fungsi hash analisis yang kalian bohongi semua republik ini. Seolah-olah kalian banyak sekali metode error level analisis, hash analisis, metadata analisis, dan lainnya, SOP, semua kalian langgar dan itu penipuan dan kemunafikan. Bayangkan kalau ini bukan yang pertama kalian lakukan terhadap para tersangka lain. Sudah berapa kali kalian lakukan seperti ini dalam karir kalian. Ya, memanipulasi bukti supaya tersangka, supaya kalian menang kasus, naik karir kalian. Para jaksa pengkhianat, pengecut, biadab kalian, bah. Ya. Jangan sampai nanti yang menghadiri sidang PK justru anak buah kalian, junior kalian, justru dia yang kerepotan untuk menutupi rekayasa kalian. Apalagi yang bisa dibela dari rekayasa kalian? Bukti sudah sangat terpampang. Ya, dia mau ngomong apa? Diajukan memori PK ini. Salah satunya adalah 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV yang diajukan Pak Otto Hasibuan. Salah satu itu ya, 37 bukti itu. Terus apalah jawabannya jaksa nanti kalau bukan kalian? Kok harusnya kalian yang menjawab itu? 37 itu. Ajak lagi Muhammad Noel Azhar dan Christopher untuk menjawab itu. Biar tanding di pengadilan itu baru fair, tidak pengecut kalian. Ya. Tetapi kalau bukan kalian yang menjawab memori PK itu, terus apalah jawabannya? Padahal itu rekayasa kalian. Harus jaksa lain yang mengelap kotoran kalian, menanggung malu. Sampai jaksa agung pun akan menanggung malu kalian. Ya. Jaksa ambisi, barbar biadab ya. Demi kepentingan pribadi, naik pangkatnya kalian ubah-ubah itu barang bukti seenak perut kalian. Seolah-olah akan hidup selamanya kalian, akan jadi tanahnya kita semua nanti di dunia ini ya. Nggak ada jabatan-jabatanmu itu di Ardhito Moardi, nggak penting itu ya. Berguna nggak kau bagi republik ini ya, karena kau digaji rakyat, harusnya kau berguna bagi rakyat, bukan mau menang kasus untuk kepentingan pribadimu, naik pangkat. Luar biasa. Ini akan saya profil ya. Terutama kau Ardhito Moardi, saya profil bahasa Inggris agar dunia tahu siapa kau sebenarnya. Kalian yang berpangkat-pangkat ini ya, jaksa makan uang rakyat, memanipulasi, merekayasa rakyat. Luar biasa pengkhianatan itu ya, luar biasa. Oke, pemirsa, kita tonton ya Janji Bang Otto ya.
beberapa hari lalu katanya minggu depan ya akan diajukan memori PK ke pengadilan ya. Semoga cepat terwujud ya, karena sudah tidak sabar kita menunggu-nunggu ya, sudah terlalu lama penundaan ini ya, karena ini adalah bukti bahwa kebenaran itu harus menang. The truth will prevail. The truth will prevail. Kalau masih ada hukum di Indonesia ini, maka kebenaran yang akan menang dan rekayasa yang akan kalah. Ya, kalau rekayasa yang menang, ya rakyat sendirilah yang menilai kan. Hukum apa yang kita miliki di Indonesia ini? Kalau barang bukti digital yang sudah diacak-acak juga bisa inkrah lagi kan? Diperkuat lagi di PK, ya nggak tahu lagi saya. Ya saya pun akan menyerah dan tidak menganggap lagi hukum di Indonesia ini sebagai sebuah harapan untuk mencari keadilan. Ya, oke, kita putarkan dulu ya. Sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK ya. PK Jessica ya. Wongso ya. itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Nah, itu sebabnya saya bilang kan ada pepatah pujangga mengatakan ya. Saya jadi lupa namanya. Kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Kita kembali saat. Oke ya, saya suka kutipannya ya. Dari mana belum saya search ya. Jadi kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan besar akan ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar, sampai kebohongan itu akan bercerita tentang dirinya sendiri, mengungkapkan kebohongan itu yang akan mengungkapkan dirinya sendiri. Inilah yang berlaku pada kau, Ardhito Moardi, ya siapa ini, si Haribowo, Sandi Andika, Sugi Karpalo, ya, Mailani Bubung, Wahyu Oktaviandi ya, dengan rekayasa kalian, kebohongan kalian nikmati 8 tahun ini, ya jabatan berdasarkan prestasi rekayasa kalian. Nah, sekaranglah kebohongan kalian, rekayasa kalian akan terbongkar. Ya. Rekayasa itu yang akan membongkar kebohongan kalian itu. Ya. Jadi, pesan saya sebenarnya kalian sendirilah harusnya berbesar jiwa mengaku ya, kalau kalian masih manusia, bukan iblis. Ya. Kalau kalian masih manusia, melihat korban rekayasa kalian, harusnya kalian tidak bisa tidur lagi karena korban rekayasa kalian itu masih di penjara sekarang. Ya, kalau kalian masih manusia, tapi kalau kalian sudah iblis, ya sudah, urusan kalian itu. Ya, semoga ya dengan dibongkarnya rekayasa ini, ya Jaksa Agung pun akan malu lihat perbuatan kalian. Bagaimana dengan pasal ancaman pasal 340 KUHP, kalian permainkan bukti digital itu. Ya luar biasa kalian barbar biadabnya. Mungkin kalianlah orang paling barbar biadab, sama seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Kalian kelompok mafia kalian inilah mungkin yang paling barbar, brutal, biadab yang pernah hidup di Republik ini, melebihi PKI itu sendiri ya, komunis itu sendiri. Ya, oke. Sekian dulu pemirsa ya, kita tunggu memori PK diajukan oleh Bang Oto Hasibuan. Ya, semoga kebenaranlah yang akan menang, bukan rekayasa.
Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, Ardito Muardi, Hari Bowo, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, dan Mailan Hubung, keenam para jaksa pengkhianat tersebut. Oke, sampai di video kami selanjutnya. Horas.